Selamat datang di channel Awesome Studio. Sudah banyak proyek yang tengah atau bahkan sudah rampung dikerjakan bisa dilakukan tanpa berhutang. Cara yang dilakukan pemerintah agar bisa tetap melakukan pembangunan tanpa berhutang dan membebani anggaran negara, salah satunya adalah dengan memberdayakan BUMN. BUMN Indonesia diminta untuk berperan aktif untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur termasuk soal pembiayaannya. Skema tersebut namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang sudah ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, berikut ini ada 5 contoh dari puluhan proyek infrastruktur Indonesia yang dibangun tanpa membebani anggaran negara maupun menggunakan hutang luar negeri. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian yang akan membuat Awesome Studio lebih maju lagi. Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport. Bandara anyar yang terletak di Kulon Progo DIY ini mulai dibangun pada Oktober 2018. Bandara ini menjadi salah satu bandara dengan pembangunan tercepat karena di bulan April 2019 seluruh fisik bandara sudah selesai dan siap dioperasikan. Infrastruktur Indonesia di bidang transportasi udara ini ternyata dibangun tanpa hutang negara loh, karena pembangunannya mengandalkan dana-dana dari korporasi BUMN. Bandara ini dibangun dari uang Angkasa Pura I dan PT PP dengan total pembangunan konstruksi yang mencapai 6,7 triliun rupiah. Waskita Toll Road Trans Jawa dan non-Trans Jawa. Waskita Karya turut andil dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, salah satunya melalui proyek jalan tol. Sebanyak 18 ruas tol yang mereka buat tidak membebani uang APBN. Ada sebagian ruas yang termasuk dalam rangkaian tol Trans Jawa dan juga ada yang termasuk rangkaian tol non-Trans Jawa. 2 diantaranya adalah ruas tol Pejagan Pemalang dan juga Pemalang Batang. Semuanya dibangun tanpa ada campur tangan dari anggaran negara dengan total mencapai 135 triliun rupiah. Proyek pengembangan area terintegrasi Pulau Flores. Proyek pesawat R80. Dikutip dari detik.com, proyek pesawat R80 juga masuk ke dalam list progres infrastruktur yang menggunakan skema PINA. Proyek ini dikerjakan langsung oleh PT Regio Aviasi Industri atau RAI, perusahaan bentukan Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie dengan membutuhkan dana sampai 20 triliunan rupiah. Semua beban pendanaan dibebankan oleh PT RAI tanpa menggunakan anggaran negara. PT RAI sendiri terus berupaya mencari investor dan juga calon pembeli.
Dikutip dari laman resmi PT RAI, sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang berpotensi untuk memesan pesawat buatan mereka seperti Nam Air, Trigana Air, Kelstar, dan juga Aviastar. Simpang Susun Semanggi. Proyek ini dibangun demi mengurangi kemacetan di persimpangan Semanggi dengan menambah jalan layang yang berbentuk melingkar. Pembangunannya memakan biaya mencapai 345 miliar rupiah dan tidak membebani anggaran biaya daerah maupun negara. Pembiayaannya menggunakan dana swasta melalui pajak kelebihan koefisiensi luas bangunan dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang Mori Building Company yang bergerak di bidang properti real estate dan juga gedung perkantoran. Itulah 5 contoh proyek infrastruktur Indonesia yang pembangunannya tidak menggunakan anggaran negara maupun hutang. Namun, skema seperti ini menimbulkan banyak polemik di kalangan masyarakat. Karena, walaupun negara secara langsung tidak berhutang, tetapi BUMN lah yang mengerjakannya terpaksa harus menghutang untuk menutupi biaya pembangunan. Oleh sebabnya, sesegera mungkin pemerintah maupun BUMN untuk berpikir keras bagaimana mengatasi beban hutang yang terus menumpuk demi keberlangsungan operasional BUMN itu sendiri. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome!